Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Di mana pada tugas 1 kali ini kita diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. Input menu restoran, harus memiliki data menu makanan dan minuman serta harganya, pemesanan, menghitung total biaya, yang dimana bla 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 bla, ada diskon, penawaran beli, oke, dan mencetak struk pesanan. Oke, sebelum kita membahas codingannya, kita coba menjalankan aplikasi ini terlebih dahulu. Nah, sini sudah muncul daftar menu dari restoran Nusantara Rasa. Ada 10 menu. Nah, kita coba jalankan pesanannya. Misalkan kita memesan ayam bakar 2. Format pesanannya seperti ini ya. Nama menu, kemudian jumlah. Ayam bakar 2. Pesanan 1, oke. Kemudian pesanan 2, soto ayam. 1. Oke, kemudian pesanan ketiga kita coba di minuman, kopi susu. Oke, kemudian ada apa lagi? Jus alpukat. Alpukat 2. Oke, nah maksimal pesanan. Nah, karena maksimal menu telah terpenuhi 4. Nah, setelah kita enter, kita langsung mendapatkan struk pesanan. Dan rincian sebagai berikut. Ada itemnya, harga, subtotal. Kemudian ada totalan hitungan biayanya seperti yang diperintahkan pada tugas. Ada biaya pajak 10%. Kemudian setelah dapat diskon jika melebihi 100.000. Nah, setelah diskon, kemudian promo BOGO minuman, beli 1 gratis 1, buy 1 get 1, ada pajaknya, biaya pelayanan, dan total 130. Nah, oke. Dari programnya berjalan lancar, kemudian kita akan langsung saja membahas codingannya. Nah, oke, mari kita mulai. Di baris pertama, kita menemukan beberapa keyword. Ada public, keyword, access modifier, artinya kelas ini bisa diakses dari mana saja. Itu public. Lalu ada kelas, keyword untuk mendeklarasikan sebuah kelas. Kemudian restoran app, ini adalah identifier, yaitu nama yang kita berikan untuk kelas tersebut. Nah, identifier ini tidak boleh dimulai dengan angka dan tidak boleh sama dengan keyword Java. Lalu di static class menu item, ini di dalam kelas utama terdapat 2 inner class dengan keyword static. Nah, sedangkan static sendiri keyword yang digunakan itu kelas milik kelas induk, bukan milik instance-nya. Kemudian kelas ini sendiri itu mendeklarasikan kelas baru. Kemudian variabel dan tipe data. Ada string name, tipe data string, menyimpan nama menu, double price, tipe data double, menyimpan harga desimal, dan string kategori. Tipe data string menyimpan kategori menu. Nah, identifiernya di sini adalah menu item,
menu item, name, price, dan kategori. Nah, konstruktor menu item adalah ini, konstruksi menu item ini adalah metode khusus untuk membuat objek baru. Sedangkan keyword this dipakai untuk membedakan antara variabel instant dengan parameter yang namanya sama. Nah, kemudian kita berpindah ke statistik class order item. Nah, di sini menyimpan data pesanan. Ada menu item itu variabel bertipe referensi ke objek menu item itu sendiri. Ini menunjukkan hubungan antar kelas. Nah, lalu di bawahnya integer quantity, tipe data integer, menyimpan jumlah pesanan. Kemudian metodenya ada subtotal. Keywordnya return, mengembalikan hasil perkalian harga kali jumlah. Oke. Lalu turun lagi, di sini kita melihat deklarasi konstanta menggunakan kombinasi keyword. Kombinasi keyword static, final, dan double. Static itu milik kelas. Final itu nilainya tidak bisa diubah setelah ditetapkan. Dan double itu sama dengan integer, tipe data primitif. Nah, kemudian identifier konstanta ditulis dengan huruf kapital semua dan underscore sebagai pemisah. Seperti ini. Huruf besar semua. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian main. Cari nah, bagian main ini, disinilah objek dibuat menggunakan keyword new. Scanner SC ini objek dari kelas scanner untuk membaca input dan identifiernya adalah SC. Lalu di bawahnya ada list order item. Itu objek array list yang menyimpan daftar pesanan. Nih, list order item orders. Keyword lain yang muncul adalah new untuk menginstalasi objek. Lalu variabel-variabel perhitungannya. Ini di bawahnya. Nah, ini variabel-variabel perhitungan. Ada double subtotal, tipe primitif, identifier yang subtotal. Boolean hash discount, tipe primitif boolean, bernilai true atau false. Double discount, itu primitif juga. Identifiernya ini discount item. Kemudian ada menu item, logo item, yang ini sama dengan null. Ini merupakan variabel referensi yang diinisialisasi dengan null. Dalam hal ini keyword Java. Kemudian kita pindah ke static new menu. Bagian atas tadi. Nah, ini. Ini adalah array satu dimensi. Array satu dimensi bertipe menu item. Dideklarasikan dengan menu item. Kemudian diisi langsung dengan array initializer. Terdiri dari 10 elemen, indeks 0 sampai 9. Display menu berarti 10 item, indeksnya 0 sampai 9.
Setiap elemen adalah objek menu item yang dibuat dengan new menu item. Kemudian kita cari iterasi array dalam print menu. Nah, ini di sini di method print menu ini nah oke. Di method print menu length itu properti array untuk mendapatkan jumlah elemen, yaitu 10 tadi panjang menunya. Kemudian menu menu dalam kurung i seperti ini, itu akses elemen array berdasarkan indeks i. Menu i titik name itu menu titik i name, menu titik kategori, menu i titik price ini merupakan akses field dari objek menu item. Jadi menu lain, menu i lalu ditambahkan keterangan belakangnya name, kategori, dan price. Kemudian untuk penggunaan string. Untuk penggunaan string itu system out dari sini ya. System out print format ini dan bla 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 ada 4S, 20S, 12S dan sekian. Itu maksudnya integer rata kiri. Yang 4 ini, 4S ini itu integer rata kiri lebarnya 4. Nah, kalau yang 20S string rata kiri lebar 20. Oh, sorry, yang ini. Salah lihat. Nah, 4D ini integer rata kiri lebar 4. 20S string rata kiri lebar 20. Kemudian 0F ini desimal dengan pemisah ribuan tanpa desimal. Nah, ini itu baris baru. Kemudian operasi string. Nah, kemudian operasi string di sini terjadi operasi string yang sangat penting. Di sini ya. Nah, SC next line ini membaca satu baris input sebagai string. Yang ini. Kemudian ada trim. Trim itu metode string yang untuk menghapus spasi di awal dan akhir. Nah, kemudian equals ignore case itu fungsinya membandingkan string tanpa memperhatikan huruf besar atau kecil. Yang ini. Kemudian ada split, memecah string menjadi array string. Yang ini ya. Memecah string menjadi array. Menjadi array string berdasarkan karakter pemisah. Nah, hasilnya string path, array string, indeks 0 berisi nama menu, indeks 1 berisi jumlah. Lalu path 0 titik trim, ambil elemen pertama dan bersihkan spasinya, simpan ke string item name. Nah, kemudian menu item found. Ini untuk pencarian dalam array dengan loop. Di sini digunakan enhance for loop untuk iterasi array menu. Nah, for menu item, menu itu untuk setiap elemen m dalam array menu. Kemudian mname equals ignore case,
membandingkan string nama menu dengan input. Lalu jika cocok, simpan ke variabel found dan hentikan loop dengan break. Nah, kemudian masuk ke coding print struct. Nah, print struct. Nah, ini string format itu digunakan untuk membuat string berformat yang kemudian disisipkan ke dalam printf. Ini menunjukkan pemanfaatan string tidak hanya untuk output langsung, tapi juga untuk memformat nilai menjadi representasi teks tertentu, seperti angka Rp25.000. Nah, lalu untuk validasi untuk penerapan validasi itu ada di ini. Ini adalah contoh if tunggal. Nah, eksekusi blok hanya jika kondisi terpenuhi. Jika list order kosong saat pengguna mengetik selesai, program meminta input ulang. Seperti itu. Yang if ini. Nah, kemudian kalau if else itu validasi jumlah. Contohnya di nih. Oke, sedikit lebih dalam, pola if else terlihat pada integer parse in. Ini, sini. Jika parsing berhasil tapi nilainya lebih kecil atau sama dengan 0, tampilkan pesan error. Jika parsing gagal bukan angka, tangkap exception dan tampilkan pesan berbeda. Nah, kemudian ada if else lagi untuk cek duplikat pesanan. Itu ada di sini. Nah, pola if else dua cabang ini. Jika menu sudah di pesanan, ini berarti duplikatnya true, tambah kuantitinya. Jika belum ada, berarti duplikat, tambahkan sebagai item baru. Ini. Kemudian is if else if untuk pengecekan promo bertingkat. Itu ada di sini. Nah, di sini kan terdapat dua promo. Jika subtotalnya 100.000, diskon 10%. Jika subtotalnya 50.000, promo buy one get one. Ini merupakan if else if secara logika bertingkat. Periksa kondisi pertama, lalu kedua secara terpisah. Jadi diperiksa kondisi pertama dulu, lalu kondisi kedua. Kemudian jika hash diskon bernilai true, ini jika hash diskonnya bernilai true, diskon AMT-nya sama dengan subtotal dikali diskon rate. Jika tidak, maka diskon AMT-nya 0. Oke, seperti itu. Oke, baik. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai tugas 1 programan desktop dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin dalam penjelasan masih banyak kurangnya, entah tersendat-sendat atau pemahaman materi yang masih kurang. Mohon dimaafkan. Saya sebagai mahasiswa
masih berusaha belajar dengan kesibukan yang ada. Saya masih coba menyempatkan untuk belajar dan terus belajar dan semoga dosen bermurah hati dalam membimbing kami untuk memahami semua materi pelajaran mata kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.